merusak hubungan baik antar dua pihak. Gitu. Ini. Kata kiasan ya ini. Ya, ini umum sebenarnya Al-Quran. Ngegul, meniup, yang ditiup itu bukan sesuatu yang sihir, tapi maksudnya meniup. Ya, ini dihubungkan sihir karena hadis-hadis yang hubungan sihir tadi. Iya. Mudari. Iya. Simpul berarti bukan simpul benda-benda sihir yang ditiupkan itu. Iya. Maka dikatakan ada fasirnya ukot itu tidak otomatis diartikan simpul-simpul sihir. Oh, simbol ikatan yang maka diartikan ikatan pada tafsir mufradat kan gitu, Pak. Ikatan bersama istri. Iya, bisa anak persaudaraan. Nah, itu di situ diadakan. Maka di sana al-uqad wahidatun di dalam tafsir yang lalu kan al-uqad wahidatun. Jadi dalam bahasa al-uqad itu adalah untuk mufrad dari ya uqad sama dan mufradnya uqdah. Uqdah itu ikatan. Ikatan itu dari apa saja, bisa abstrak, bisa konkret juga. Jadi bundelan, simpul tali. Kalau itu simpul tali berarti konkret. Simpul bundelan dari persahabatan, cinta kasih antar sahabatan. Bahkan kadang-kadang ilmu itu dibundeli barang, bundeli ilmu, jadi mengikat, ikatan, namanya ikatan, simpul ikatan. Uqdah itu dikatakan ikatan. Ya, ini hubungannya dengan tafsir Masyaril Nafasati fil Uqad. Ya. As-salis Najmul tasih angge pada mimma yudhibul ihtijaja bil hadis iki sing hujah menika yang melemahkan hadis atau dengan kata atau ini melemahkan hadis. Maksudnya terus begini. Pada mimma yudhibul ihtijaja bil hadis. Yeah. Riwayat bahwa surat Al-Falaq itu Makkiyah, kata apa lalu? Itu termasuk yang membuat lemah untuk berhujjah dengan hadis tentang sihir itu. Membuat lemah untuk berhujjah dengan hadis itu. Melemahkan. Membuat lemah dengan hujjah hadis itu. Berhujjah. Iya. Jadi berhujjah dengan itu dilemahkan karena riwayat ini bahwa surah Al-Falaq itu Makkiyah. Ya. Yeah. Dan ini yudha'ifut taslima bisyadiri dan melemahkan kalau taslim datang penyelamatan akan sahihnya hadis. Selamat kesahihannya seakan-akan jadi yudha'ifut taslima menyerah atau menyelamatkan sahihnya. Wa'alan jumlahnya sudah jadi al-thalith wa min syarri hasidin idza hasada, dan dari pendengki apabila mendengki.
Ai wa nasta'inu bika rabbana. Bika rabbana bisa bika rabbina. Dan kami mohon perlindungan kepadamu, Rabbina, Tuhan kami, atau wahai Tuhan kami. Kalau wahai Tuhan kami, Rabbana, min syaril hasidi, dari jahatnya pendengki, idza anfadha hasadahu, apabila melaksanakan dengkinya, melaksanakan kedengkiannya. Hasadahu. Bisa'i wal jiddi, dengan berusaha, wal jiddi, dan bersungguh-sungguh, fi izalati mati mayyah, sudah mayyah hasadayah situ tuh, mayyah sudahu, mayyah sidahu, mayyah sudahu, hasadayah situ, mayyah sudahu. Hasadayah satu, maaf saya ini agak ya satu atau ya situ ya, mayyah satu, mayyah hasadayah satu, mayyah sadahu kan. Coba nanti kita dengan usaha dan bersungguh-sungguhnya di dalam biizalati, di dalam menghilangkan atau melenyapkan nikmata mayyah sadahu. Oh, seperti ini kan ya sudu, ya situ, ya satu. Orang yang didengki ini benar ya? Ye, orang yang didengki. Terus Lenyapnya nikmat orang yang didengki. udah berarti ya sadahu, Itu ya sudahu, ya sudu. yang sudu. Ini fi'il mudhari' tidak ada yang menasabkan. Oh, ada yang sudu. Ya sudu. Fawa yu'milul hilata, yaitu menggunakan mempekerjakan, yu'milu, melakukan al-hilata, tipu daya. Wayang sibu wabinasbi ya. Atau bayu milun apa bayu malu ya? Yuk milu itu Yuk dada milu. dada sakalnya. Itu bak atau ya? Oh, yang sibu. Ya, itu mungkin. Wayang sibu syubbakahu, dan menegakkan atau mendirikan atau membuat syubbakahu, jalannya, perangkapnya, perangkap. Syubbakun bisa jendela, bisa jaring, bisa jala, bisa perangkap. Syubbakun kan yang kita kenal, syubbak itu jendela. Syubbakahu, membuat atau menegakkan atau memasang, oh lebih baik memasang jeratnya. Liqaumil maksudi fil darari, untuk menjatuhkan al mahsudi, orang yang didengki, fil darari, dalam bahaya atau dalam kerugian. Bi'adakil wasaili,
jalan atau perantaraan adaki yang paling lembut, paling halus. Walayamkinu irda'ahu, dan tidak dapat atau tidak mungkin irda'ahu membuat dia puas, memuaskan dia. Irda membikin dia ridho, membikin dia puas. Wala fil istita'ati, dan tidak pula di dalam kemampuannya al-wuqufu ala ma yudabbiruhu, berhenti ala ma yudabbiruhu, pada apa yang ia pikirkan, apa yang ia atur, apa yang ia rencanakan. Tidak terbatas pada apa yang ia pikirkan saja, ya. Tidak mungkin benito dan kemampuannya itu tidak akan hanya tidak berhenti pada apa yang ia atur, ia rencanakan. Fawa la yarda illa bizawalin nikmati, maka dia tidak akan puas, tidak akan rela sampai illa bizawalin nikmati, sampai lenyapnya kenikmatan itu, nikmatnya orang yang didengki tadi. Wala safituki daf'u kaidihi, dan tidak ada fituki, ya, fituki, dan tidak ada di dalam kekuatan daf'u kaidihi, menolak tipu dayanya, waraddu awatihi, dan menolak pemusuhannya, fala yabqa, maka tidak tersisa, tidak akan tetap illa an nasta'ina alaihi, kecuali kita mohon pertolongan alaihi, kepadanya, bukan kepadanya, mohon pertolongan atasnya. Alaihi itu alal hasadi, kecuali kita mohon pertolongan atas kedengkian itu bil khaliqil akrami, kepada sang pencipta yang maha pemurah. Fawal qadiru ala raddi kaidihi, maka dialah yang kuasa untuk menolak tipu dayanya. Wadaf rodda kaidahu, ala raddi, ada ala oh iya, ala raddi kaidahu, kaidihi, ala raddi kaidihi, untuk menolak tipu dayanya. Wadaf'i adahu, dan menolak
gangguannya, wa ihbati sa'yihi, dan menggagalkan usahanya. Nas'alukallahumma, kita mohon kepadamu ya Allah, wa antal wazaru wan nasiru, wa antal wazaru wan nasiru, dan engkaulah al wazaru, tempat berlindung, wan nasiru, dan penolong. Wazar, kalala wazar dalam Quran. Antakiyana adal hasidin, melindunginya engkau pada kami, bahwa engkau melindungi kami, adal hasidina, gangguan orang-orang yang dengki. Antakiyana wakoyaki, Antakiyana adal hasidin, atas perlindunganmu, adal hasidin, gangguan, atas menilai kami gangguan atau terhadap gangguan orang-orang yang dengki. Watat anna, dan engkau yang menolak kami, menolak dari kami, kaidal kaidin, tipu dayanya para pelakunya, tipu dayanya orang yang bertipu daya, orang tipu dayanya orang yang melakukan tipu daya. Innaka antal malja'u wal mu'inu, sesungguhnya engkaulah al-malja'u, tempat berlindung, wal mu'inu, dan pemberi pertolongan. Jadi menghadapi kedengkian ini menurut ini tadi memang ya dikatakan tadi apa itu memang mungkin hal yang mungkin lembut di situ. Cara-caranya bagaimana praktek atau beraksinya orang mendengki itu dengan mengatur cara-cara yang biasanya juga tidak tampak begitu dikatakan. Dan intinya dengki itu memang ingin, tidak suka dan tidak rela nikmat yang ada pada orang lain. Dan yang lebih dekat lagi, kalau dengki itu ingin nikmat yang ada pada orang lain itu tidak sekedar hilang, tapi supaya kepada dia. Gitu. Jadi supaya hilang, tercabut, lalu bisa ia peroleh, ia ambil gitu. Nikmat yang ada pada orang lain ingin ia ambil gitu. Kalau ini dengki itu sekedar hilang, walaupun mungkin dia tidak terlalu berkepentingan dengan yang nikmat yang dia dengki itu. Ya. Memang ada kata-kata kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang
memperoleh nikmat itu ada yang mendengki, mesti didengki. Apa kata itu? Dan ini biasanya dengki itu juga dimulai dari iri. Sudah itu? Ya. Masih ada waktu, mari kita teruskan ke surah Al-Ikhlas, halaman 264. Kalau Bapak tidak ada yang menambah atau melakukan hal yang perlu, kita masuki surah Al-Ikhlas. Suratul Ikhlasi ya makkiyatun wa ayatuha arba'un. Surat Ikhlas dia itu surat makkiyah. Wa ayatuha arba'un, dan ayat-ayatnya 4. Nazalat ba'da suratin Nas, turun sesudah surah An-Nas. Nuzilat napa nazalat? Nazalat. Nazalat. Turun sesudah surat An-Nas. Berbeda dengan urutannya dalam mushaf ya. Ba'da surati. Ba'da suratin Nas. Asbabun nuzuliha, sebab-sebab turunnya. Rawa ad-Dhahaku, ad-Dhahak meriwayatkan, annal musyrikina arsalu, bahwa orang-orang musyrik mengirim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amir bin Tufaili, Amir bin Tufail. Faqala lahu, maka dia berkata kepada beliau, anhum, dari mereka, faqala lahu, mungkin ini minhum ya. Faqala lahu wa qala lahu anhum, maka dia berkata kepada beliau anhum, dari mereka. Maksudnya dari mereka mengatakan apa yang ada pada mereka. Orang anhum itu dari orang musyrik. Syaqaqta asona, engkau telah membelah atau membelah asona, tongkat kami. Maksudnya farraqta kalimatana, engkau telah farraqta kalimatana, engkau telah mencerai-berai, memecah
kalimatana, kesatuan kami, kesatuan kita. Wa sababta alihatana, dan engkau memaki atau menjelekkan alihatana, Tuhan-Tuhan kami. Wa khalafta dina abaika, dan engkau telah menyalahi agama nenek moyangmu. Wa Khalafta dina abaika. Dina. Fa in kunta, maka jika keadaanmu fakiron, seorang fakir, agnainaka, maka kami akan memberi kekayaan kepadamu. Kami akan membuat kaya engkau, memberi kekayaan padamu. Wa in kunta majnunan, dan jika kamu tidak waras akal atau gila, majnunan, dawainaka, maka kami akan mengobatimu. Kami mengobatimu. Wa in kunta qad hawi tamra'atan, dan jika engkau keadaanmu qad hawita, telah atau sungguh mencintai atau mengingini atau menyukai imra'atan, seorang perempuan, zawajnakaha, maka kami mengawinkanmu akan dia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lastu bifakirin, sama sekali aku bukan orang fakir, wala majnunin, dan tidak pula gila, wala hawitu imra'atan, dan tidak pula aku mencintai atau menyukai seorang perempuan. Ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Ad'ukum, aku mengajak atau menyeru kepadamu, min ibadatil asnam, dari menyembah patung-patung, ila ibadatihi, untuk beribadah kepadanya, kepada Allah. Farsaluhu saniyatan, kemudian mereka mengirimnya, mereka orang musyriknya berarti Amir tadi. Maka mereka mengirimnya saniyatan untuk yang kedua kalinya.
Waqalu, dan mereka mengatakan, kullahu, mereka mengatakan kepada Amir tadi, kullahu, katakan kepada dia, Muhammad yang dimaksud, bayin lana jinsa ma'budika, terangkan kepada kami jenis sesembahanmu. Tiga. Ma'budika. Amin dahabin, apakah dia itu dari emas, amin fiddatin, atau dari perak. Fa'anzalallahu hadhihi surata, maka Allah menurunkan surat ini. Al-makna jumli, makna umum, makna global. Hadhihi suratu tadammanat, surat ini memuat atau berisi ahammal arkani, rukun yang paling penting, allati qamat 'alaiha, yang berdiri di atas rukun itu, risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah atau terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tauhidullahi wa tanzilihi, yaitu mengesahkan Allah, wa tanzilihi, dan mensucikannya. Wa takriril hududil amah lil a'mali, dan menetapkan batas-batas umum lil a'mali, untuk berbuat. Bibayani salihati wa ma yuqabiluha, dengan menerangkan as-salihat, yang baik-baik, wa ma yuqabiluha, dan apa yang mengimbalinya, memberi wa ma yuqabiluha, dan apa yang menjadi imbalannya. Wa ahwalin nafsi ba'dal mauti, dan keadaan manusia, diri-diri atau pribadi-pribadi, ba'dal mauti, setelah mati, minal ba'si, yaitu yang berupa ahwal tadi, kebangkitan, yaitu kebangkitan
wa mulaqatil jazai, dan menemukan, bertemu atau memperoleh balasan-balasan min thawabin wa iqabin, dari pahala dan hukuman. Waqad warada fil khabari, dan telah datang di dalam hadis, innaha ta'dilu sulusal Qur'ani, sesungguhnya dia surah Al-Ikhlas, ta'dilu membandingi atau sebanding sulusal Qur'ani, sepertiga Quran. Ya anna maknaha, ala anna man arafa maknaha, karena sungguhnya orang yang mengetahui maknanya, wa tadabbara ma jaa fiha, dan merenungkan ma jaa fiha, apa yang datang dalam surat itu, haqqat tadabburi, dengan sebenar-benarnya perenungan, alima annama jaa fid dini, bahwa apa yang datang di dalam agama itu minat tauhidi, yaitu yang berupa tauhid, wa tanzihi, dan mensucikannya, tafsirun lima ajmala fiha, merinci kepada apa yang Al-Quran dalam agama itu ajmala fiha, yang diglobalkan, yang secara umum, yang bikin secara umum fiha, di dalam surat itu. Kembali pada surah, ya. Jadi ini maksudnya bahwa ada menafsirkan sepertiga itu sepertiga agama, atau sepertiga apa yang dibawa oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya tauhid, lalu juga syariat, dan mungkin akhlak begitu, atau kisah. Ya. Jadi tauhid, hukum, kisah, ada yang mengatakan begitu. Maka tauhid berarti sepertiga. Ada yang mencoba untuk menjelaskan begitu. Ya. Mungkin ada yang akan datang saja. Silakan kalau ada yang menambah. No, ngalima ana maca, ngalima. Alima ini. Ya. Maksudnya bagaimana Al-Quran juga banyak yang mungkin mencapai sepertiganya dari penjelasan tentang tauhid dan mensucikan Allah itu. Rinciannya
mencapai sepertiga Al-Quran seakan-akan gitu. Ya. Mungkin ini saja, atau kita baca dulu suratnya supaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dia itu adalah Allah ahadun, satu. Allahu samad. Allah itu as-samad. Terjemahannya as-samad itu memang para fasih diri dalam memberikan penjelasan macam-macam. Dan yang banyak di dalam terjemahan tempat bergantung. Maksudnya bahwa segala makhluk itu membutuhkan dia. Tapi ada terjemahan dari Ustadz Muhammad Thalib itu menurut saya juga penjamin segala kebutuhan makhluk. Jadi as-samad diterjemah dengan penjamin segala kebutuhan makhluk. Nampaknya juga lebih jelas dan ya, lebih jelas. sebab tempat manusia bergantung itu tidak jelas. Maksudnya padahal maksudnya semua makhluk kebutuhannya tergantung pada Allah gitu. Jadi penjamin segala kebutuhan makhluknya. Maka bisa lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diberanakkan, walam yakul lahu, dan tidak ada bagi Allah itu kufuwan yang menyamai ahadun satupun. Ya. As-samad. Jadi kalau kita baca as-samad itu gampang untuk bayangkan bahwa Allah itu adalah penjamin segala kebutuhan makhluknya. Jadi tidak ada kebutuhan hidup makhluknya di dunia ini yang tidak bersandar dan tanpa pemberian Allah. Ini ya. Mungkin ini saja. Kalau tidak ada, Allah manfa'na ma'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min adzabil nar. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.